Halo Tagarians, berjumpa dengan saya Afi dalam Bincang Asuransi bersama Cindy Shi. Selamat siang Mbak Cindy. Selamat siang Bu Afi. Ya, sesuai dengan topik kita siang ini, mengandalkan asuransi kantor saja apakah cukup? Nah, langsung saja jawabannya, cukup atau tidak dan kenapa Mbak? Boleh, Bu Afi palingan ini saya boleh share screen ya Bu ya. Jadi biar lebih jelas, jadi teman-teman Tagaria juga nanti bisa punya bayangan lebih clear ya Bu. Apakah asuransi kantor ini seperti apa gitu ya. Saya izin share screen ya Bu ya. Sebentar, saya Silakan. dulu. Oke, harusnya sudah terlihat ya Bu. Sudah. Sudah ya, oke. Saya minta waktunya ya Bu ya untuk ngejelasin ya. Nah, Oke jadi Mbak Cindy. kita sering banget nih Bu, kalau misalnya kita ketemu klien gitu ya, atau kita ngobrol sama orang gitu, punya asuransi pribadi nggak? Jawaban paling sering masyarakat itu adalah, oh saya udah punya asuransi kantor gitu. Bahkan kalau misalnya ada temennya yang agent yang nawarin gitu, orang sering banget ngomongnya adalah, oh nggak usah deh, saya udah ada asuransi kantor, udah cukup. Nah, pertanyaannya apakah memang benar-benar cukup atau ya nggak cukup ya? Jadi kita mau bedah nih. Asuransi kantor benefit kita perlu tahu dulu itu adalah sifatnya tunjangan kantor ya. Nah, pertanyaan pertama yang perlu kita kita tanyakan itu adalah seberapa jauh sih kita mengetahui benefit asuransi kantor kita. Karena kita tentu tahu bahwa kantor itu setiap tahun akan melakukan renewal asuransinya. Nah, dengan perusahaan-perusahaan asuransi. Jadi misalnya hari ini pakai company X, besok tahun depan bisa pakai company Y. Nah, pertimbangan perusahaan apa? Pertimbangannya adalah pasti tentu dari budget. Kalau misalnya rasio klaim karyawannya selama setahun lumayan tinggi, maka tentu itu akan mempengaruhi renewal di tahun berikutnya. Nah, ketika kenaikan signifikan, tentu asuransi kantor akan berubah menjadi mencari ke perusahaan yang lain yang bisa memberikan lebih murah. Nah, apakah kita update nggak sih setiap tahun atau misalnya kita selalu nanya sama HRD, asuransi kantor kita benefitnya apa aja ya? Apa aja sih yang di cover gitu? Karena kebanyakan Bu yang saya temui di lapangan itu adalah orang-orang nggak tahu, mereka cuma tahu kantornya nge-provide asuransi, tapi mereka tidak tahu pasti kamarnya harga berapa, berapa setahun yang bisa di cover. Nah, itu masih banyak banget orang yang tidak tahu Bu tentang itu. Jadi akhirnya makanya mikirnya oh karena asuransi udah di provide sama kantor, ya udahlah dan semua orang tuh berpikirnya di covernya sesuai tagihan. Makanya kenapa orang enggan untuk memiliki asuransi pribadi. Ya, jadi pertama yang perlu kita cek adalah seberapa jauh kita mengetahui benefit asuransi kantor kita. Nah, plus poin dari punya asuransi kantor kita bisa lihat dulu yaitu bisa dipakai untuk rawat jalan, kita bisa pakai untuk perawatan gigi, bisa dipakai untuk kehamilan, bisa dipakai untuk sakit dan rawat inap. Nah, tentu sebagai karyawan, kalau saya kerja di kantoran gini Bu, saya pasti tentu akan mencari kantor yang nge-provide asuransi dibandingkan kantor yang hanya nge-provide BPJS. Kenapa? Pasti menjadi tolak ukur karyawan meng-apply pekerjaan karena tentu memberikan keamanan. Nah, benar nggak sih? Bagus. Nah, tapi kita perlu tahu rawat jalan, perawatan gigi, hamil, dan rawat inapnya berapa nih benefitnya? Balik lagi nih Bu. Nah, biasanya kehamilan di cover sampai kehamilan anak ketiga. Ya, kemudian ada juga nih, oh keluarganya bisa sekalian di cover sama kantor. Nah, di Indonesia kita berpikir bahwa oh kantor ini udah jadi zona nyaman. Dipikirnya adalah menanggung kehidupan kita. Padahal nyatanya selama hanya kita bekerja di sana. Dan yang banyak terjadi adalah asuransi kantor itu misalnya mengcover untuk satu keluarga. Tapi ketika anak sudah mencapai usia dewasa, yaitu 21 atau 25 tahun, biasanya asuransi kantor dari papa atau mamanya sudah tidak bisa mengcover untuk anak tersebut. Mau nggak mau anak tersebut harus mencari asuransi pribadinya. Jadi juga tetap ada batasan usia. Nah, kemudian perawatan gigi, rawat jalan, berapa banyak sih limitnya gitu? Apakah bisa dipakai seenaknya untuk medical check up? Nah, itu juga perlu dicek.
Ya, ini adalah plus point di mana kalau kita beli asuransi pribadi mungkin perawatan gigi, kehamilan, rawat jalan itu nggak ada benefitnya. Kalaupun ada, kita harus nambah premi dan juga itu bukan murah gitu ya. Nah, kemudian minus poinnya nih Bu dari punya asuransi kantor yang perlu kita harus aware, yaitu pertama, nggak di cover sesuai tagihan nih Bu. Pasti ada batasan-batasannya. Nggak mungkin kantor mengcover seluruh biaya karyawannya. Pasti tentu ada perbedaan antara level staff, level supervisor, level manager, bahkan level direktur. Nggak mungkin benefitnya mau level direktur juga pakai plan benefitnya sama seperti karyawan biasa. Tentu tidak. Nah, ada perbedaan di situ yang perlu kita cek Bu, apakah sudah sesuai nggak ya? Nah, kita perlu cek dari situ. Kemudian kita perlu ingat bahwa asuransi kantor ini hanya dapat digunakan selama kita bekerja di perusahaan tersebut. Jadi kalau kita resign dan kita pindah ke perusahaan yang lain, belum tentu perusahaan yang lainnya itu memprovide asuransi. Lalu bagaimana plan kita kalau misalnya seperti itu? Nah, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian pemilihan batasan plan benefit itu dipilih oleh pihak perusahaan. Jadi misalnya nih, saya gitu, saya maunya kamar VIP ya Bu, kita ngomongnya ke HRD gitu. Ya nggak bisa, karena HRD yang menentukan. Oke, kalau level staff kamarnya yang segini aja. Oh, kalau level direktur kamarnya segini. Jadi kita hanya tinggal mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh kantor yang tentunya belum tentu nyaman buat kita. Ya, nah pertanyaannya adalah yang tadi bagaimana kalau kita sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut? Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita akan bekerja seumur hidup di perusahaan tersebut? Kalau misalnya jawaban keduanya, iya saya loyal deh sama perusahaan ini, saya nggak mau pindah perusahaan sampai saya pensiun. Pertanyaannya, tentu setiap kantor itu punya batasan usia. Ya contoh kalau udah 55, pasti HRD ngomong Bapak sudah saatnya untuk pensiun. Dan mungkin kita tetap dipekerjakan meskipun usia kita sudah 65, 70, yang dimana usia pensiun sudah tidak begitu produktif, bahkan mungkin takutnya sudah mempengaruhi kinerja dari kantor. Ya karena apakah seumur hidup itu menjamin? Yang sering kita temui adalah mau lewat dia bekerja di pemerintahan ataupun kita di swasta, tetap ada batasan usia pensiun yang mau nggak mau kita sudah tidak bisa bekerja. Lalu bagaimana kalau setelah kita pensiun, kita tidak bekerja lagi, asuransi kantor ini tentu sudah tidak ada. Lalu bagaimana kalau kita sakit? Nah ini perlu diperhatikan Bu, untuk yang teman-teman Tagarians yang hanya mengandalkan asuransi kantor. Nah kita harus lihat bahwasannya berdasarkan UU nomor 13 tahun 2003, di pasal 93 ayat 3, dinyatakan bahwa tentang ketenagakerjaan, upah yang dibayarkan kepada pekerja yang sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf A sebagai berikut. Jadi misalnya ada karyawan yang terkena sakit kritis Bu, misalnya kena cancer gitu ya. Nah selama 4 bulan pertama tentu kan pasti sudah tidak bekerja Bu, tidak produktif, harus pengobatan, penyembuhan gitu ya. Nah selama 4 bulan pertama perusahaan berhak untuk harus membayar kewajibannya 100% dari upahnya karyawan. Makanya kalau kita perhatikan banyak perusahaan selama 1 tahun tetap membayarkan gaji pokok karyawannya meskipun dia tidak bekerja karena sakit. Selama 4 bulan dinyatakan bahwa akan dibayarkan 100% dari gaji pokoknya. Kemudian di 4 bulan kedua, berarti udah dari bulan ke-5 sampai ke bulan ke-8, yang dibayarkan perusahaan untuk pekerjanya hanyalah 75% dari upah. Kemudian dinyatakan lagi bahwa di 4 bulan yang ketiga hanya akan dibayarkan 50% dari upah. Dan sisanya akan dibayarkan hanya 25% dari upah. Kita perlu memperhatikan kata-kata ini bahwa sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. Makanya biasanya hanya di cover selama 1 tahun. Jika dalam 1 tahun kita tidak juga kunjung sembuh dan kita tetap butuh pengobatan dan sudah tidak bisa bekerja, perusahaan mempunyai hak untuk memutuskan hubungan kerja dengan kita. Nah, lalu bagaimana? Nah, ini yang sering banget orang yang hanya mengandalkan asuransi kantor tidak aware, Bu, bahwa ini pun tertulis dalam undang-undang. Kan kalau kita mungkin mikirnya, oh ya selama saya kerja namanya saya sakit, saya nggak bisa kerja. Masa perusahaan saya mau ngemutusin mau pecat saya gitu.
Kita perlu tahu bahwa perusahaan adalah suatu perusahaan yang bekerja untuk profit. Kalau kita sudah tidak produktif, mereka bisa dengan mudah mengganti orang lain yang memang lebih produktif untuk bekerja. Nah, makanya kenapa penting bahwa kalau kita hanya mengandalkan asuransi kantor, kita perlu melihat jangka panjangnya. Ingat bahwa sakit, mati, dan itu tidak bisa kita lari dari kodrat. Pasti setiap orang akan ada masanya sakit dan juga akan meninggal. Nah, lalu bagaimana? Nah, makanya kenapa kita penting untuk mengingat bahwa asuransi kantor itu hanya sementara, tidak selamanya. Nah, kemudian pertimbangannya lagi nih Bu, ini saya ambil dari salah satu asuransi ya, saya tidak sebutin asuransinya, karena kita hanya konteksnya untuk mengedukasi. Nah, kita bisa lihat asuransi kantor yang di-apply-kan kepada HRD, jadi beberapa konsultan asuransi akan datang dan juga akan menawarkan produk-produk asuransi kantor yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kita bisa lihat bahwa tidak ada satupun yang konsepnya itu adalah sesuai tagihan. Kebanyakan pasti mempunyai batasan-batasan limit. Let's say kita bilang lah Bu, oke, saya hanya level karyawan biasa. Nah, kalau misalnya HRD-nya cuma ngasih kamar harga 300.000 per hari yang di cover. Kemudian kalau masuk ICU 600.000 per hari. Terus kalau misalnya biaya obat-obatan, MRI, CT scan cuma di cover 12 juta. Oke, kalau kita operasi deh usus buntu yang di cover cuma 2 juta. Nah, sedangkan kita tahu nih Bu, ketika masuk rawat inap, usus buntu aja sekarang 60 juta. Berarti masih ada selisih pembayaran yang akan dilakukan oleh nasabah sendiri. Karyawannya tetap akan nombok untuk mengcover. Kenapa? Karena kantor tidak full cover. Nah, itu juga perlu kita perhatikan Bu. Biaya macam-macam pelayanan rawat rumah sakit contohnya. Ini adalah salah satu yang paling mahal karena biaya MRI, ronsen, CT scan, cek lab, makan, TI, obat-obatan kita semuanya ada di sini. Dan dalam rawat inap biasanya benefit ini adalah yang paling mahal di rumah sakit. Nah, bagaimana kalau kantor hanya mengcover 12 juta dan ternyata total bill-nya itu untuk biaya perawatan aja itu hanya 40 juta. Berarti masih ada selisih yang harus dibayarkan dan lumayan besar. Lalu bagaimana? Kemudian misalnya ada karyawan, ya udah deh saya dikasih kantor 300.000 kamarnya, tapi saya mau yang nyaman, saya nggak mau di kamar bangsal yang rame-rame. Berarti karyawannya juga akan melakukan nombok bayar nih, karena mau lebih nyaman. Nah, dihitung-hitung sebenarnya apakah ini akan mempengaruhi perencanaan keuangan kita? Itu perlu kita perhatikan. Nah, banyak banget karyawan yang sudah di-provide oleh kantor tidak memperhatikan ini. Dan juga untuk beberapa karyawan itu harus memperhatikan yang memang hanya mengandalkan asuransi kantor. Di dalam tabel benefit setiap asuransi kantor itu tidak mengcover untuk biaya kemoterapi. Jadi perawatan kanker sampai kita sembuh itu tidak di-cover. Cuci darah juga tidak di-cover. Nah, kita jangan hanya lihat benefitnya apa, tapi kita juga perlu tahu apa yang dikecualikan, apa yang bisa diklaim dalam asuransi kantor. Jangan kita cuma hanya dengar dari HRD, oh iya semua bisa di-cover kok, tinggal pakai kartu. Nah, karena ini kejadian nih Bu, sama salah satu nasabah saya, baru-baru ini dia bekerja di salah satu perusahaan, kemudian dia kena DBD sama COVID. Nah, ternyata asuransi kantor yang mengcover itu hanya membayarkan total 6 juta Bu, dari total bill-nya 48 juta. Setelah itu, tunggakan yang harus dibayarkan oleh karyawan tersebut dibayarkan dulu oleh kantor. Tapi karyawannya diblokir ATM-nya Bu. Ini real case Bu. Diblokir ATM-nya dan disuruh menuliskan surat pernyataan untuk tidak meresignkan diri sampai hutang tertunggak yang dibayarkan oleh kantor tersebut sudah dilunasi oleh karyawan. Jadi ini juga perlu diperhatikan Bu, karena ini benar-benar memang terjadi. Bahkan saya pas tahu cerita dari nasabah tersebut, saya lumayan shock. Hah? Masa sih kantornya seperti itu? Iya, dan ternyata benar Bu seperti itu. Dan banyak beberapa case lain yang akhirnya menceritakan bahwa ada juga yang tertunggak itu dibayarkan oleh kantor, lalu kemudian dipotong gaji setiap bulan sampai tunggakannya selesai. Apa gunanya kalau begitu? Kalau kita hanya menggunakan asuransi kantor.
Nah, ini perlu kita perhatikan. Ada beberapa tabel yang saya berikan ya, contoh gigi juga ada beberapa yang di cover tapi dengan batasan gitu ya. Jadi tidak seenak dipikir, oh iya sesuai tagihan, yang enggak juga ya. Nah, ini juga ada lagi contohnya ya, ini sesuai tagihan tapi ada dibatasin dalam setahun total klaim hanya boleh berapa ratus juta. Berarti tidak sampai ber-MM yang besar kalau kita buka pribadi. Nah, itu perlu kita pertimbangkan. Ini juga masih ada. Nah, ini yang saya mau tekankan. Jika kita hanya mengandalkan benefit asuransi kantor, kita perlu mempertimbangkan hal ini. Berapa lama lagi kamu akan bekerja di perusahaan tersebut? Apakah akan seumur hidup? Lalu kemudian kapan kira-kira kamu akan pensiun? Bagaimana kalau saat pensiun, apakah masih di cover benefit tersebut? Yang sering terjadi adalah ketika kita sudah pensiun, kantor juga sudah stop benefit asuransi kantornya. Itu sudah menjadi urusan kita sendiri. Nah, lalu bagaimana? Ya, kemudian kita perlu memperhatikan juga bagaimana jika saya dipecat oleh kantor. Bagaimana kalau kantor saya bangkrut? Itu juga perlu kita pertimbangkan. Bagaimana jika saya sendiri yang resign dan saya pindah ke perusahaan selanjutnya tapi tidak ada benefit kantor lagi? Mau bagaimana? Nah, ini perlu diperhatikan nih sama teman-teman Tagarians. Dan juga tentu juga kita perlu memperhatikan memakai asuransi kantor di saat kita belum memiliki asuransi pribadi. Jadi contoh orang-orang yang kalau didatangin agent selalu ngomongnya, ya asuransi kantor aja cukup lah gitu ya. Ketika asuransi kantornya sudah tidak mengcover, tiba-tiba baru mau buka asuransi pribadi. Nah, teman-teman Tagarians harus tahu, semua riwayat rawat jalan, apapun yang teman-teman Tagarians pernah pakai di asuransi kantor tersebut, perlu untuk diinfokan saat mau pengajuan membuka asuransi pribadi. Jadi contoh teman-teman dengan asuransi kantor pernah operasi apa gitu, atau pernah rawat jalan karena apa, itu perlu diinfokan ke agennya, ke asuransi pribadinya. Kenapa? Karena itu termasuk dalam riwayat dan perlu untuk diberitahukan dari awal. Tentu jika teman-teman Tagarians sudah punya riwayat, itu tentu akan mempengaruhi pengajuan asuransi pribadinya, apakah dapat diterima, ditolak, atau akan terjadi kenaikan premi. Nah tentu jadi kalau teman-teman Tagarians yang sudah punya asuransi kantor dan masih sehat, belum ngecek sana sini, mendingan buka asuransi pribadi juga deh. Jangan tunggu telat baru buka, takutnya nanti harga lebih mahal, ada yang tidak di cover, nah itu perlu kita pertimbangkan. Lalu kita juga perlu mempertimbangkan dengan benefit kantor yang masih terdapat batasan seperti tadi, bagaimana jika kekurangan tersebut lumayan besar dan kita harus bayarkan. Contoh ya, COVID gitu, 130 juta gitu, kantor nggak bayarin benefit COVID. 130 juta ini perlu kita bayarkan. Bagaimana? Kan nggak mungkin kita bilang sama bos, saya ngutang dulu lah, kan nggak semua perusahaan seperti itu. Ya, tapi kita tetap harus bekerja. Nah, itu bagaimana solusi dari teman-teman Tagarians? Itu perlu dipertimbangkan. Nah, perlu dipertimbangkan segala faktor resiko yang mungkin terjadi ini, apakah akan membuat perencanaan keuangan atau dana darurat kita menjadi terganggu. Kalau dana daruratnya sudah kebentuk ratusan juta, bagaimana kalau yang tidak punya dana darurat sama sekali? Atau bagaimana orang yang dana daruratnya baru kekumpul 30 juta? Tiba-tiba harus bayarin kekurangannya 100 juta. Bagaimana? Nah, itu perlu kita pertimbangkan dengan baik-baik. Nah, kita juga perlu memperhatikan dan kita perlu tanya dengan kantor kita. Sistemnya reimburse dengan sistem kantor. Apakah semuanya? Apakah termasuk kalau saya kena cancer bertahun-tahun tetap akan dibayar reimburse full sama kantor? Karena kan itu masuk dalam faktor resiko untuk kantor. Apakah memang mau di-cover? Apakah ada batasan reimburse yang diperbolehkan oleh kantor? Itu juga perlu kita tahu. Ya, kemudian ada juga kantor yang memperlakukan sistem 90% dibayar oleh kantor, 10% ditanggung oleh karyawan, atau 80% ditanggung oleh kantor, 20% di cover oleh karyawan. Nah, itu perlu kita cek dengan kantor kita. Nah, atau sistem full saya bayar 100% karyawan saya sesuai dengan plan, tapi kalau kekurangannya seperti tadi itu menjadi tanggungan karyawan. Pernahkah kita sebagai karyawan yang bekerja di kantor menanyakan detail, apa aja sih yang bisa di-cover, apa yang nggak bisa di-cover, plan yang saya diberikan itu yang seperti apa? Nah, ini penting untuk teman-teman Tagarians menjadi tolak ukur untuk teman-teman Tagarians berpikir jangka panjang. Apakah asuransi kantor ini memang sudah memberikan saya keamanan jangka panjang? Atau ini hanya sementara
Yang sebenarnya masih banyak faktor resiko lain yang bisa mungkin menghilangkan aset-aset rumah saya yang sudah saya beli, mobil, rumah, atau dana darurat saya dan semuanya. Nah, kalau memang bisa mengganggu ke depannya dan kita tahu bahwa sakit itu mahal, yuk kita buka proteksi diri gitu. Kenapa? Karena buka proteksi pribadi itu tidak mahal teman-teman Tagarians. Kemarin juga saya dapat chat dari salah satu di sosial media menceritakan bahwa dengan dia hanya mengcover dengan asuransi kantor kista operasi aja 80 juta di Jakarta. Dan dia bilang, saya tidak bisa hanya menggunakan asuransi kantor nih sekarang. Dia bilang, kenapa? Kalau saya sudah tidak bekerja 80 juta lumayan besar ya. Bagaimana saya mendapatkannya? Nah, itu adalah pola pikir yang perlu kita pertimbangkan kalau kita tidak mau beli asuransi pribadi. Nah, begitu Bu kira-kira Bu Afif penjelasannya. Wow, lengkap sekali ya. Jadi penting banget bagi kita karyawan untuk mencari tahu secara detail apa Betul. saja yang di-cover oleh asuransi kantor. Nah, Mbak, kalau mengenai asuransi kesehatan sudah di-cover kantor, kemudian kita buat asuransi kesehatan pribadi, nanti asuransi kantor jadi nganggur, nggak kepake kalau kita sakit. Saya pernah nih Bu, jadi kasusnya itu dia punya asuransi kantor dan juga asuransi pribadi. Oke, dia mau pakai asuransi kantornya untuk bayarin ketika sakit ya. Nah, asuransi pribadi sekarang banyak yang punya benefit santunan harian Bu. Jadi kalau kantornya sudah full cover, di asuransi pribadinya tetap bisa klaim. Klaimnya senilai dengan santunan harian yang terdapat dalam polis, jadi nggak nganggur. Atau sebaliknya Bu, ada yang kantornya mengcover 50% aja. Nah, 50%-nya nanti akan menggunakan asuransi pribadinya untuk mengcover sisanya ketika dirawat. Kalau kita punya asuransi kesehatan dari kantor, kemudian kita misalnya bikin lagi asuransi kesehatan pribadi di 5 perusahaan asuransi, apakah semuanya kita bisa klaim ketika kita sakit? Yang bisa diklaim itu hanya santunan harian. Jadi misalnya kalau asuransi kantornya sudah full bayarin 20 juta gitu ya. Nah, kita di asuransi pribadi kita nggak bisa klaim 20 jutanya lagi, Bu. Yang kita bisa klaim adalah oke, misalnya dia dirawat inap 3 hari. 3 hari dalam polisnya di perusahaan X contohnya gitu, ada santunan hariannya 500.000. Maka akan ditransfer 1,5 karena dia tidak pakai gitu. Kalau asuransi kantor bisa mengcover semua kebutuhan kita ketika sakit, asuransi pribadi tidak mau lagi diklaim. Tentu asuransi pribadi itu sebenarnya mengcover lebih besar, Bu. Dan saya yang sering terjadi itu adalah asuransi kantor kan punya batasan ya, Bu ya. Contoh nih, banyak asuransi kantor yang tidak mengcover kalau COVID. Itu ada. Kemudian ada juga asuransi kantor yang tidak mengcover untuk penyakit-penyakit tertentu. Nah, yang mana yang itu sebenarnya di-cover oleh asuransi yang kita buka pribadi, Bu. Nah, itu sebenarnya sangat saling melengkapi, Bu. Punya asuransi kantor itu bagus. Jadi ibarat kita kayak udah punya BPJS, Bu, kalau asuransi kantor. Tapi tentu ada hal-hal lain yang lebih besar yang mungkin tidak di-cover oleh kantor. Kantor itu kan memberikan asuransi kantor itu hanya sebagai benefit. Yang penting karyawan saya kalau sakit bisa kembali cepat bekerja, saya cover dia sakitnya, gitu. Tapi kan bukan berarti kantor itu mengcover seluruh biaya pengobatan kita. Nah, contoh cancer ya Bu ya, cancer gitu. Saya banyak menemui bahwa di tabel asuransi kantor itu tidak mengcover untuk kemoterapi dan semuanya. Jadi sebenarnya yang di cover itu hanya penyakit-penyakit yang ringan, bukan penyakit yang kritis yang jangka panjang, Bu. Contoh cuci darah kan itu harus berkelanjutan, tidak bisa 6 bulan terus sudah nggak cuci darah gitu ya. Atau cancer gitu, nggak mungkin sekali 2 kali kemoterapi terus udah nggak perlu kemoterapi gitu. Nah, asuransi kantor itu tidak seluas itu mengcovernya, Bu. Nah, itu hanya terdapat di mana kalau kita punya asuransi pribadi gitu. Jadi itu saya melengkapi. Oh, jadi bagi yang hanya punya asuransi kantor sebaiknya mencari tahu secara detail risiko apa saja yang ditanggung. Kemudian risiko yang tidak ditanggung sebaiknya membuka asuransi pribadi itu. Betul Bu, karena banyak banget karyawan nih kalau saya tanya gitu ya, orang yang pakai asuransi kantor gitu. Oh ya saya udah ada asuransi kantor, biasanya saya akan nanya, asuransi kantor kamu benefit kamarnya dikasih yang harga berapa? Oh saya nggak tahu sih, yang penting ya saya tahu saya punya asuransi kantor. Nah kita sendiri tidak aware, kita sendiri tidak mencari tahu gitu, bagaimana jika ketika kita sakit apes-apesnya, lagi nggak ada duit, terus ternyata kantornya nggak bayarin. Nah itu kan menjadi hal yang perlu kita pertimbangkan juga gitu Bu. Oke.
Kemudian prosedur setelah memiliki asuransi kantor, kemudian membuat asuransi pribadi, itu normal saja atau ada prosedur khusus yang harus dilalui? Sama aja Bu, bedanya kalau misalnya orang yang sudah punya asuransi kantor gitu ya, tiba-tiba buka asuransi pribadi kan ada pertanyaan kesehatan yang perlu dijawab. Makanya kenapa semua riwayat dia perlu diinfokan. Nah, sebenarnya kalau orang tuh sering nanya gini, kok saya di kantor nggak ditanyain semuanya tetap bisa di cover, kok asuransi pribadi ribet ya? Nah, kita perlu tahu bahwa asuransi kantor itu konsepnya adalah kumpulan. Nggak mungkin ada 100 karyawan, terus konsultan asuransinya dari perusahaan X gitu datang nanya satu persatu, lu punya riwayat apa? Kan nggak mungkin. Ya, jadi yang dibeli dari asuransi kantor itu adalah sifatnya kumpulan. 100 karyawan di cover oleh kantor dengan harga segini gitu. Benefitnya segini. Nah, karena kan proteksi yang didapatkan juga tidak seluas kalau kita buka asuransi pribadi. Nah, sedangkan kalau buka asuransi pribadi, ibarat saya bayar ke asuransi gitu. Kalau saya kenapa-kenapa, asuransi ini yang menanggung saya. Tentu coverage-nya juga lebih besar kan. Nah, kalau kita ibarat katalah kita pedagang gitu. Terus tiba-tiba kita mau rugi 1 M Bu, kerugiannya. Kan nggak mungkin kita terima semua orang, betul nggak? Kita pasti akan mencari orang yang dengan resiko yang lebih rendah dibandingkan yang resiko sakitnya lebih tinggi. Karena saya pasti akan lebih cepat bangkrut kalau begitu. Nah, kenapa makanya asuransi dimanapun konsepnya juga sama Bu. Kamu mau masuk asuransi pribadi, kamu perlu mendeklar semua riwayat sakit kamu, mau rawat jalan, rawat inap, untuk menjadi tolak ukur saya. Apakah ke depannya kamu akan menjadi orang yang sakit-sakitan kasarnya? Gitu. Kan kita perlu punya faktor resiko yang perlu kita pertimbangkan gitu. Contoh deh, orang udah kena cancer, terus tiba-tiba mau masuk asuransi. Tentu perusahaan asuransi manapun sudah punya pemikiran, dia sudah pernah cancer, kalau cancernya relapse, saya akan rugi banyak, mendingan saya nggak terima dia. Makanya kenapa asuransi pribadi pun tidak mau terima orang yang sudah punya riwayat cancer Bu. Mau cancernya sudah dinyatakan sembuh, itu tidak akan ada asuransi yang mengcover. Nah, itu kan menjadi tolak ukurnya asuransi Bu, karena perlu menjaga keuangannya juga gitu. Iya. Ada nggak Mbak contoh kasus yang klien Mbak Cindy, dia punya asuransi kantor juga punya asuransi pribadi, dan ketika sakit kemudian apa yang dialami? Sering yang terjadi itu adalah kalau klien sudah punya asuransi kantor dan asuransi pribadi gitu ya Bu ya. Nah, saya selalu bilang, coba dulu jalan dengan yang asuransi kantor. Karena kan biasanya nih, klien tuh suka bilang, Sin, saya udah kerja puluhan tahun, saya nggak pernah pakai, udah saya mau pakai asuransi kantornya dulu gitu ya, biar kepake gitu, cenah gitu. Nah, dipakai, ternyata kantornya hanya mengcover 10 juta. Oke, kita tombokin dengan asuransi pribadinya gitu. Atau ternyata ada klien, kantor saya cuma kasih kamarnya yang bangsal, yang berempat, berenam gitu. Saya nggak mau, saya maunya sendiri. Nah, dia akan pakai kartu asuransi pribadinya gitu. Tenang ya, tapi kalau masyarakat kebanyakan seperti apa Mbak tipikalnya? Apakah kesadarannya sudah tinggi memiliki dua asuransi? So far masih tingkat kesadarannya masih sangat kecil ya Bu ya. Bahkan masih banyak banget masyarakat yang saya temui itu sudah tahu nih kalau kantor itu benefitnya hanya sementara. Tapi mereka juga belum mau untuk memiliki proteksi lagi Bu. Alasannya ya karena tidak punya budget. Sebenarnya kalau kita menghitung dengan benar budget kita hanya membeli asuransi pribadi itu seperti menyisihkan sedikit uang jajan aja sih. Karena kan tidak mahal sampai kayak 100.000 per hari itu enggak. Maka sebenarnya masih make sense dengan 20.000 per hari gitu. Itu adalah hal yang masih bisa kita lakukan. Nah, tapi ya memang faktor manusia gitu ya, merasa kalau tidak perlu ya ngapain saya beli. Mendingan duitnya buat saya tabung, saya investasi. Ketika sudah ada resiko, baru orang mulai aware. Jadi awareness tentang itu juga masih sangat kecil dan masih kita kerjakan Bu untuk mengedukasi. Oke Mbak, sebagai closing statement, mungkin ada catatan khusus berkaitan pentingnya memiliki asuransi kantor dan asuransi.
Catatan khususnya adalah buat teman-teman Tagarians yang sudah memiliki asuransi kantor, boleh tolong dicek sama bagian humas atau bagian HRD-nya, apa aja sih plan yang sudah di cover, apa aja yang tidak di cover oleh kantor gitu ya. Kemudian juga menjadi guideline yang tadi saya sudah share juga ke teman-teman Tagarians. Bagaimana jika teman-teman Tagarians dipecat karena harus pensiun dini akibat kecelakaan atau akibat apapun? Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, bagaimana memilih asuransi pribadi? Teman-teman Tagarians bisa ngecek di video-video sebelumnya yang kita sudah bincang-bincang asuransi juga, bahwa yang perlu diperhatikan bukan hanya dari segi premi, tapi dari segi teman-teman nyaman dengan agent yang mana, kemudian juga teman-teman nyaman dengan perusahaannya, teman-teman perlu ngecek laporan keuangannya, teman-teman juga perlu mengecek apa yang di cover dan tidak di cover, dan juga masa tunggunya teman-teman perlu mengecek. Supaya apa? Supaya kita benar-benar aman, kita tahu apa yang kita beli, kita tidak kecewa. Begitu, Bu. Baik, Mbak Cindy, terima kasih untuk bincang-bincangnya, Mbak. Terima kasih, Bu Afi. Demikian Tagarian, sampai jumpa dalam bincang asuransi berikutnya.